tetap hidup meskipun sudah mati. Yohanes 11 ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jemaat terkasih, berita duka datang dari Polres Madiun, Ibtu Rohmat Trimarwoto, yang dikenal sebagai bapak asuh bagi 92 anak yatim kini tutup usia. Ibtu Rohmat Trimarwoto meninggal dunia di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Rabu sore 8 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui almarhum saat ini menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kare Kabupaten Madiun, pernah menjadi anggota Brimob Detasemen C Pelopor Polda Jatim yang bermarkas di Madiun. Pada tahun 2018 lalu, Ibda Rohmat pernah mendapat pujian dan diapresiasi banyak pihak karena menjadi orang tua asuh dari total sebanyak 79 anak asuh yang kini menjadi 92 sejak tahun 2007. Atas dedikasinya ini, almarhum sempat masuk nominasi Hugeng Award. Hingga tahun 2022, anak asuh almarhum mampu hidup mandiri dan menyisakan 9 anak saja saat ini. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan anak asuh, almarhum menyempatkan diri berkebun buah bersama istri. Detikcom 9 Februari 2023. Jemaat terkasih, kematian itu merupakan peristiwa biasa saja karena semua makhluk hidup termasuk manusia juga telah dan akan mengalami. Kematian Rohmat Trimarwoto disesali dan ditangisi banyak orang karena telah meninggalkan banyak kebaikan. Kematiannya menjadi istimewa karena ketika dia hidup telah melakukan hal-hal yang bermakna. Segala kebaikannya itu akan dikenang dan diteruskan oleh orang-orang yang masih hidup. Hidupnya menjadi inspirasi banyak orang. Jadi, meskipun Rohmat Trimarwoto telah mati, tapi sebenarnya yang mati adalah fisiknya. Segala kebaikannya akan terus hidup, dikenang, dan diteruskan. Jemaat terkasih, mengapa kematian Lazarus ditangisi banyak orang? Bukan hanya saudaranya yang menangis, tetapi tetangganya hadir dalam duka, memberikan penghiburan kepada Maria dan Marta saudaranya itu. Bahkan Tuhan Yesus pun menangis melihat duka cita itu. Kemudian tergeraklah belas kasihannya dan kemudian membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus berduka karena kehilangan sahabat yang baik. Tuhan Yesus terharu karena begitu banyak orang datang dengan rasa duka atas kematian Lazarus. Itu berarti hidup Lazarus adalah hidup yang baik, yang bermakna bagi banyak orang. Kepergiannya disesali dan membawa duka banyak orang. Saat ini kita masih hidup di dunia ini, dan pasti suatu ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Apakah kepergian kita itu disesali, membawa duka banyak orang, atau kepergian kita disyukuri? Itu semua tergantung pada perilaku hidup kita. Jika ketika hidup di dunia ini kita melakukan hal-hal yang bermakna, kepergian kita akan disesali. Sebaliknya, jika hidup kita tidak bermakna, kepergian kita akan disyukuri. Marilah kita hidup bermakna, berperilaku baik, bukan sebagai amal yang kita bawa ke hadirat Tuhan, tetapi sebagai rasa syukur dan tanggung jawab kita telah diberi kesempatan hidup di dunia ini. Lebih dari itu, karena kita telah diberi keselamatan, kebermaknaan hidup kita akan menjadi kehormatan bagi keluarga yang kita tinggalkan. Kebermaknaan hidup kita akan dikenang, diteruskan, dan menjadi inspirasi banyak orang. Hidup ini ada batasnya.
dan kita tidak tahu batasnya itu. Yang paling penting, setiap waktu yang masih diberikan Tuhan, mari kita isi dengan segala yang bermakna. Kebermaknaan itulah yang akan melewati usia hidup kita di dunia ini. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan akan kesementaraan hidup kami. Tuhan memerintahkan kami agar kami mengisi setiap waktu yang Tuhan berikan dengan hidup yang bermakna. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan penghiburan. Ada yang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.